Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Baihaqi Ramadan, NPM 1901010048 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas Puskom. Nah, di sini saya mengambil materi tentang keutamaan puasa. Lanjut, mari kita mulai presentasi pada kali ini. Nah, dalam presentasi ini di PPT terdapat 4 menu. Nah, diantaranya petunjuk, materi, kuis, dan video. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian materi, mari kita lihat terlebih dahulu petunjuk apa saja yang harus kita lakukan sebelum memasuki materi. Nah, ini dia. Hal yang perlu kita lakukan, yakni yang pertama adalah membaca materi, memahami isi materi, dan menyimpulkan ataupun menjawab soal-soal yang telah tercantum dalam PPT ini. Baik, kembali. Nah, selanjutnya yakni kita langsung saja ke bagian materi. Materi pada kali ini mengenai puasa. Di dalam puasa terdapat beberapa sub materi yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pengertian puasa menurut bahasa, kemudian menurut istilah, syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat sahnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang terakhir adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lanjut, pengertian selanjutnya. Puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan shaum. Secara bahasa memiliki arti mencegah atau menahan diri, mencegah atau menahan diri. Secara istilah, puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu, baik makanan, minum, atau sesuatu yang dapat membatalkannya, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang diawali dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya mengenai syarat-syarat wajib puasa, yang terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah berakal sehat, sudah baligh ataupun dewasa, mampu untuk menjalankan puasa. Kemudian syarat-syarat sahnya puasa. Syarat-syarat sahnya puasa itu ada 4. Syarat-syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik maupun yang buruk. Yang ketiga yakni suci dari haid, khusus bagi wanita. Dan yang keempat adalah mengetahui waktu-waktu untuk berpuasa, baik itu wajibnya puasa, sunnahnya puasa, dan waktu diharamkannya untuk berpuasa. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa diantaranya adalah makan dan minum dengan disengaja. Memakan ataupun minum sudah pasti dapat membatalkan puasa, terkecuali hal tersebut tidak disengaja untuk dilakukan karena faktor lupa. Yang kedua adalah berhubungan suami istri atau jima yang dilakukan pada siang hari. Yang ketiga, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Nah, dalam kategori ini muntah yang seperti apa? Adapun muntah yang tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Contoh muntah yang disengaja itu ketika kita memasukkan tangan ke dalam mulut sengaja. Nah, itu dapat menyebabkan makanan yang ada di dalam perut
bisa keluar. Nah, itu tidak diperbolehkan, bisa membatalkan puasa. Yang keempat adalah hilangnya akal, baik itu gila, ayan atau sakit jiwa. Yang kelima, keluarnya darah haid ataupun nifas bagi wanita. Yang keenam, keluar mani dengan disengaja akibat dari memandang lawan jenis dan nafsu birahi. Yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Nah, selanjutnya orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Artinya orang tersebut berpuasa artinya jika orang tersebut berpuasa, maka akan mempunyai dampak buruk bagi sakit yang diderita oleh orang tersebut. Maka hal itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan ataupun disebut juga dengan musafir. Nah, karena sedang dalam keadaan perjalanan jauh, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun wajib untuk mengganti puasanya di lain hari. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui. Hukum bagi wanita yang sedang hamil ini sama seperti hukum dengan orang yang sakit. Nah, artinya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang keempat adalah orang yang umurnya sudah mencapai usia lanjut atau orang yang sakitnya berkepanjangan. Nah, orang yang seperti ini tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya dengan puasa pada hari yang lainnya. Nah, namun bisa diganti dengan membayar kafarah. Nah, waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Puasa pada tanggal 1 di bulan Syawal ataupun hari raya Idul Fitri. Kemudian puasa pada tanggal 10 Zulhijjah di hari raya Idul Adha. Kemudian puasa pada hari Tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Zulhijjah. Di antara dari hikmah berpuasa, yang pertama adalah menjadikan kita seorang untuk lebih giat dalam berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sikap solidaritas antar sesama umat muslim, dapat melatih pribadi seseorang agar bersikap lebih sabar, memaksimalkan organ-organ tubuh baik itu lambung, usus dan lain-lain dalam mengelola dan mencerna makanan. Dengan berpuasa dapat menjadikan tubuh manusia lebih sehat. Dan yang terakhir adalah mendidik seseorang untuk bersifat jujur dan menjauhkan diri dari sifat bohong. Karena berbohong tentu akan menghilangkan pahala dalam berpuasa. Nah, itulah tadi beberapa materi yang telah disampaikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.